Halo, assalamualaikum Sobat CP dimanapun lo berada. Jumpa lagi dengan gue ya, Arya Sena. Juga dengan Kong Jakun. pada malam ini ya kita berdua mau membahas tentang info dan tips di dalam melakukan pendakian. Tentunya tips-tips aman ya yang berhasil kita kumpulkan dari pengalaman kita pribadi. Nah, selama membacakan atau selama kita membahas ini gue talkshow sama si Jakun, kita berbicara masalah tentang tips-tips aman pendakian. Mohon maaf komentar-komentar kita lewatin ya, kita nggak baca dulu. Tetapi tetap dipersilahkan untuk komentar ya, untuk menuliskan opininya, juga menuliskan pertanyaannya. Mungkin gue ngebahasnya sama Jakun tektokan, santai, relax ya, pokoknya sersan ya, serius tapi santai ya, santai plus bocor juga nggak apa-apa. Yang penting intinya atau maksud dari tujuan yang kita mau sampaikan ini paling tidak teman-teman bisa menerimanya ya. Oke, apa sih tips aman pendakian itu? Banyak ya yang menanyakan itu sama gua, Bang sekali-kali dong kasih tips aman pendakian gitu kan. Apa sih tips aman pendakian itu? Kiat-kiatnya gitu ya. Sebenarnya kita semua tahu gitu, kita semua paham, cuman mungkin tidak lengkap ya, kecuali mungkin bagi rekan-rekan yang mau belajar, terus dia juga banyak baca, dia banyak mencari, banyak bertanya, baik dari medsos, baik dari Mbah Google, dari Facebook, ya ataupun bertanya langsung kepada orang-orang yang seperti kita. Ya tentunya masing-masing dari kita bisa dikatakan hampir sama ya. Walaupun ada perbedaan tipis-tipis lah ya antar poin per poinnya, itu karena memang mungkin perbedaan pengalaman. Perbedaan pengalaman yang kita alami. Tetapi pada dasarnya itu sama. Jadi tipsnya tuh ya buat teman-teman, siapapun sebenarnya tidak tidak peduli lah dia mau expert kayak dia tuh baru mau mulai kayak ya, terutama sih yang baru-baru mulai nih, terutama nih ya mungkin banyak nggak taunya. Kalau yang udah expert kan banyak taunya gitu. Nah jadi ini mohon maaf kepada teman-teman semua, kepada sobat-sobat CP dan sobat kisah pendakian Jakun. Ini nggak ada maksud ngeguruin ya, sama sekali tidak ada maksud menggurui. Ini kita hanya berbagi ya, berbagi sedikit pengetahuan kita ya, supaya teman-teman yang mungkin belum tahu itu bisa terbantulah pengetahuannya, ya pemahamannya ya. Oke kita mulai ya. Jadi kita harus paham dulu nih ya, naik gunung ya, naik gunung itu beda sama kita lagi di rumah nih ya. Naik gunung itu ya hanya representasi kecil sih dari apa ya, dari perjuangan kita ya. Jadi pendakian kita yang sesungguhnya kan apa namanya, medan-medan kehidupan kita sehari-hari ya. Puncak-puncak kehidupan kita tuh puncak karir, puncak kerukunan dalam rumah tangga, eh, tamat sekolah bagi anak sekolah, tamat kuliah bagi anak kuliah ya. Intinya tuh representasi kecil aja, tetapi tetap ya terkadang hal yang kecil ini ya, ya walaupun ini kecil tapi ini berat ya. Jadi tetap butuh yang namanya bekal. Karena emang naik gunung itu juga bukan perkara enteng ya. Perlu persiapan khusus juga matang ya. Jangan sekali-kali menganggap remeh pendakian dan persiapannya, karena itu bisa berakibat fatal loh rekan-rekan ya. Ya mungkin kalau kita lagi hoki atau lagi memang nggak ada apa-apa ya nggak ada apa-apa, cuman di saat nanti kita lagi dapat apesnya kan kita nggak tahu apesnya kapan. Nah tiba-tiba ada apa-apa di jalan, sementara persiapan kita minim atau kurang karena minimnya pengetahuan dan minimnya informasi atau literasi yang kita gali sebelum melakukan pendakian. Setelah terjadi apa-apa baru menyesal. Nah ini yang jangan sampai gitu kan, karena alih-alih kita mau senang-senang naik gunung, tapi karena kurangnya persiapan kita, akhirnya kita jadi celaka. Bahkan gak sedikit ya dari rekan-rekan kita yang akhirnya berujung celaka, bahkan juga kabar duka cita
Ya, memang semuanya takdir Allah. Memang segala sesuatunya sudah Allah yang mengatur. Tetapi tetap kita harus berusaha. Nggak boleh bilang itu udah takdir. Ya jangan begitu juga. Tetap kita harus berusaha ya. Supaya paling tidak jika memang harus terjadi kecelakaan itu ya yang menimpa kita. Tetapi proseduralnya kita tuh udah paham. Kita udah tahu dan kita udah persiapkan. Jadi itu nggak sampai gimana ya, nggak sampai dibilang konyol lah ya, karena memang udah ada persiapannya ya yang kita lakukan gitu kan. Jadi buat teman-teman nih ada beberapa poin yang berhasil gua tuliskan ya, beberapa poin yang berhasil gua bukukan di dalam tulisan-tulisan gua ya, ini supaya tepat aja ya, supaya apa namanya teratur ya. Jadi sambil gua lihat artikel gua terus gua nanti setelah gua sama Jakun ngobrol-ngobrol masalah ini baru kita bahas ya, baru kita tanya jawab sedikit ya tentang masalah ini. Jadi yuk kita simak sebentar ya. Untuk poin pertama, jadi nanti gua sama Jakun ganti-gantian ya ngebacanya ya. Jadi untuk poin pertama itu buat teman-teman usahakan ya untuk mengenali ya, memahami dulu ya teman-teman ya, rekan-rekan semendakian ya, itu pahami dulu, kenali dulu rekan-rekan semendakian, rekan-rekan tim di dalam pendakian kita. Kita harus saling paham dulu, saling kenal dulu ya. Kita harus saling sadar dulu bahwa kita ini sejak dari rumah sampai nanti naik gunung terus kembali lagi ke rumah adalah mata rantai hidup yang harus saling menjaga ya, membackup, melindungi satu sama lainnya ya. Kita naik berempat, turun berempat ya. Kita harus jaga tuh yang namanya kesetiakawanan kita, dan itu tidak akan terjadi kalau sebelum naik gunung kita tidak saling paham dulu nih antar individu di dalam tim. Nah, jadi usahakan ya sebelum mendaki gunung ya, kita kenal dulu nih, kenali dengan seksama rekan-rekan kita ya akan melakukan pendakian bersama kita. Pahami ya, sadari bahwa medan pendakian kita nanti yang terberat itu bukan dalam saat menghadapi jalur-jalur pendakian, tetapi saat harus bertarung dengan ego kita sendiri, ego yang mau menang sendiri, ego yang mau enak sendiri, ego yang menyakiti ya, ego puncak. Nah, sehingga nanti kita nggak kompak di lapangan. Sedangkan persyaratan di gunung sebagai tim ya, sebagai tim berarti kita bukan sekedar individu aja, tapi kita individu yang ada dalam tim. Tim itu terikat aturan. Aturannya apa? Kesetiakawanan. Lebih tinggi lagi korps ya. Jadi kita nih dalam misalnya kita punya tim kecil ya, kita harus punya jiwa korsa, jiwa korps ya. Dimana ini organisasi kecil kita, orangnya kita aja, kita harus kompak, kita harus setia kawan, harus saling jaga ya, harus saling bantu, bahu membahu, kompak ya. Pokoknya bagaimana caranya kita naik selamat turun selamat. Nah ini nggak akan terjadi kalau kita tidak saling kenal sebelum kita melakukan pendakian. Nah setelah kita sudah saling kenal, saling paham di dalam tim yang kelak akan melakukan pendakian baru, nah kita gali ya, kita kenali, kita cari literasi tentang medan itu, informasi sebanyak-banyaknya ya. Kita cari info tentang berapa lama jalur pendakiannya, bagaimana kondisi cuacanya, berapa pos ya enggak, terus vegetasinya, terus hewannya apa aja, apa yang perlu dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan ya. Pokoknya gali informasi sebanyak-banyaknya, baik dari Mbah Google, dari dari Pak Cebouk ya, dari IG, nanya sama teman-teman, orang-orang yang sudah berpengalaman ke lokasi yang Anda akan tuju. Pokoknya gali informasi sebanyak-banyaknya ya tentang gunung yang akan kita datangi atau kita sambangi. Bukan begitu Kong Jakun? Betul Ya, sekali. silakan Kong Jakun. Oke, ini yang selanjutnya, yang berikutnya adalah persiapan alat dan logistik. Di sini penting banget untuk mengenali yang pemahaman yang pertama ya. Logistik itu berkaitan dengan jarak atau waktu tempuh kita. Misalkan perjalanan kita nih menuju gunung gede, anggap aja ya, gunung gede. Dengan memakan waktu misalkan 2 hari 1 malam. Berarti
logistik yang harus kita siapkan juga harus disesuaikan. Harus disesuaikan dengan jarak tempuh kita. Berapa lama kita nginap atau berapa lama kita nge-camp. Ya kemudian alat. Alat itu ya penting banget ya. Misalkan tenda, keril, juga perlengkapan medis. Semacam apa sih namanya itu? Perlengkapan apa namanya? Medical aid kit ya, aid kit. Nah itu penting banget. Juga kayak semacam jas hujan. Jas hujan itu penting kalau ya itu tergantung dari cuaca ya. Kalau gue sih waktu itu ya, waktu gue makan ya, mau cuaca cerah, mau cuaca mendung, atau mau musim hujan, musim panas, tetap selalu bawa jas hujan. Karena itu untuk pertama kita untuk menjaga seperti membawa payung sebelum hujan. Nah itu penting juga. Jadi kita buat persiapan, buat jaga-jaga juga kita bisa buat kebutuhan yang lainnya. Oke, kemudian untuk persiapan mental dan fisik dengan baik. Nah, mental dan fisik ini penting banget. Pertama fisik ya, fisik kita nih harus biasanya sebelum mendaki gunung ya, kalau gue di Kang Are ya, itu 2 minggu atau paling ininya cepatnya 1 minggu lah, seminggu sebelum melakukan pendakian tuh kita tuh udah olahraga dulu. Misalkan jogging atau lari-lari kecil setiap sore atau pagi. Kita selalu ini, kalau untuk pendakian yang kemungkinan agak jauh, agak memakan waktu yang lebih lama, yang memakan waktu yang benar-benar menguras fisik dan tenaga kita, biasa gue 2 minggu. 2 minggu sebelum pendakian itu kita olahraga. Dan kemudian mental. Nah, mental ini penting banget ya. Sebenarnya termasuk ego. Ego itu termasuk mental ya, mental kita. Jadi ego kita tuh harus benar-benar kita kita buang lah. Dan egois ya, sifat-sifat egois itu. Misalkan kita melakukan pendakian dengan tim. Kita lihat dulu komposisi kita ini sebagai apa. Kalau misalkan kita sebagai leader, dan kita juga harus memahami ego teman-teman kita juga, dan kita juga harus menguasai ego kita sendiri juga. Kalau kita sebagai pengikut aja ya, bukan sebagai leader. Nah itu kita harus benar-benar harus membuang ego kita. Kita sebenarnya harus mengikuti apa yang ini oleh leader kita ya. Gitu. Oke. Oke, yang selanjutnya bekali diri Anda dengan berbagai pengetahuan dasar teknik pendakian, mountaineering ya, mountaineering. 5W 1H. Itu udah pernah dijelaskan ya. 5W itu what, where, why, who, when. 5W 1H. H-nya itu how. Nah itu mungkin lebih tepatnya karena Kang Arya udah pernah mengulas 5W 1H ini, biar Kang Arya yang jelaskan ya. Ya, jadi setelah persiapan mental, fisik, logistik, peralatan ya, itu kita juga paling tidak membekali diri kita dengan mountaineering. Mountaineering itu ilmu mendaki ya, mulai dari medan yang paling mudah sampai dengan yang paling sulit ya. Yang paling mudah tuh hill walking. Setelah hill walking ada scrambling. Setelah scrambling ada rock climbing, ada rappelling ya. Itu harus kita pahami karena medan-medan pendakian itu bervariasi sekali. Dan kalau kita nih di Indonesia, di Pulau Jawa itu kebanyakan masih hill walking. Ya sedikit aja kok yang masih menggunakan teknik rock climbing. Jadi hill walking sama scrambling paling tidak kita tahu ya. Terus bagaimana bisa membaca medan ya. Paling tidak kalau nggak bisa baca medan kita tahu yang namanya punggungan ya. Kita tahu yang namanya punggung gunung sama lembah gunung. Dan biasanya di mana sih jalur pendakian itu ya? Paling tidak kita tahu itu tuh. Apa sih punggung gunung? Kenapa jalur-jalur pendakian selalu harus ada di punggungan atau selalu harus ada di punggung bukit? Ya. Kenapa jalur-jalur pendakian tuh nggak pernah atau jarang banget yang ada di lembah, di dasar lembah? Kenapa gitu? Paling tidak ini kita harus tahu. Jadi ketika suatu saat kita mendaki, terus kita menemukan keadaan atau kondisi yang mencurigakan, ya, yang mencurigakan dalam artian kok dia nggak ada di punggungan, terus kok gue ganti punggungan, terus kok jalurnya makin lama makin nggak jelas, terus lama-lama hancur.
Wah, jangan-jangan ini bukan jalur umum pendakian nih. Wah, jangan-jangan ini jalur, penduduk lokal nih atau jalur pemburu, ya. Karena kan pemburu itu kan penduduk lokal, mereka tuh bisa seenaknya aja lambung kiri, lambung kanan, punggungan, ya sesuai dengan kebutuhan mereka. Karena mungkin mereka kan pemburu dan mereka sangat hafal situasi dan kondisi, medan yang sedang mereka jalani. Beda nih sama kita ya. Makanya paling tidak nih kalau kita sebelum melakukan pendakian, selain persiapan logistik, mental, teman, segala macam tadi ya pada poin-poin sebelumnya, kita juga harus tahu tuh kenapa paling tidak nih ya, kenapa jalur-jalur pendakian itu selalu ada di punggungan ya. Karena punggungan itu selalu mengarah ya, selama dia tidak putus dia akan mengarah ke salah satu puncak ya, ke salah satu bagian tertinggi di gunung. Nah, atau lokasi terdekat dari puncak. Baru nanti disambungin ke punggungan puncak. Kenapa kita nggak boleh keluar dari punggungan jalur? Karena jika kita sudah keluar dari punggungan jalur, jalur yang tadi kita lewatin, jalur yang sudah ada, ya berarti kita main di lembah dan lembah itu haram hukumnya ya untuk dilewati karena kondisi kontur dari lembah itu tidak beraturan. Terus udaranya juga sangat dingin. Terus seandainya kita pindah punggungan, kalau memang punggungannya buntu ya dan jalurnya jelas, jelas betul-betul jelas kita pindah punggungan jalurnya itu betul jalur pendakian, misalnya ada papan penunjuk jalannya atau apa, ya itu nggak masalah. Tetapi kita juga harus perhatikan kondisi punggungannya ya. Kalau misalnya punggungannya terjal, curam, terus tiba-tiba kita diajak diajak nyusruk ke bawah lembah, ya itu nggak mungkin. Nah, itu nggak mungkin terjadi, nggak ada tuh jalur kayak gitu, jarang banget. Nah, andai pun ada ya memang mungkin konturnya dia tuh seperti itu. Jadi teman-teman kalau misalnya di dalam pendakian nemu banyak persimpangan jalur, selama itu masih di punggung bukit atau punggung gunung yang sama dengan jalur yang kita laluin, itu nggak masalah. Selama itu masih di punggungan itu ya. Jangan sekali-kali ya ketika kita nemu persimpangan jalur, tetapi jalur itu ternyata turun ke lembah. Lambung kiri atau lambung kanan tapi dia masuk lembah ya. Itu jangan coba-coba, siapa tahu itu tempat ngambil air atau jalur penduduk lokal ya. Karena akan bahaya banget kalau sampai kita menyusuri lembah. Kalau terjadi seperti itu segera balik lagi ke atas punggungan dan cari jalur yang ada di punggungan. Ini wajib diketahui, jangan sampai enggak. Jadi enggak bingung kalau ada apa-apa. Ya misalnya pun tersesat akan sadar, wah gua udah nggak di punggungan nih, wah ini berarti bukan jalur gua dong, bukan jalur pendakian nih. Ini kayaknya ada jalur, tapi ini bukan jalur umumnya nih, mungkin aja jalur penduduk. Wah nggak bisa, gua harus balik ke punggungan yang tadi nih. Ke punggungan di mana yang tadi gua lewatin, yang mengarah ke puncak juga mengarah ke titik awal gua melakukan pendakian. Jalur jalur umumnya gitu ya. Jangan sekali-kali tuh. Wah, jadi kalau kita udah tahu ini biasanya tuh tenang-tenang aja. Walaupun ada 1000 pecahan jalur selama dia masih di punggungan yang sama, it's no problem ya. Oke itu kalau ini tahu ya alhamdulillah ya, paling tidak jangan sampai kosong-kosong banget ya. Terus teknik-teknik survival, pelajarin untuk tidak menjadi seorang survivor tentunya. Jadi mempelajari teknik survival ini jangan buat gagah-gagahan ya, modar asli ngeri. Jangan main-main dengan teknik-teknik ini. Ini bukan untuk dipraktekin dalam situasi yang resmi, tetapi untuk jaga-jaga ya. Jaga-jaga agar kita waspada, ag supaya kita nggak berhayal jadi seorang survivor ya. Itu sebenarnya kenapa diajarin teknik survival itu, supaya orang-orang tuh bisa ngerasain ya, bisa tahu rasanya jadi survivor, tapi dalam stimulasi, bukan dalam situasi dan kondisi yang sesungguhnya. Kalau nggak percaya, ya jadi survivor itu nggak enak, coba tanyain deh sama orang-orang yang udah hilang terus mereka selamat. Tanya rasanya kayak gimana, kagak enak, sumpah. Ya setelah itu kita sudah punya, terus 5W 1H itu perlu banget ya. Di mana when, where, why, who, ya. Apalagi sih? When, where, why, who, what ya. Itu perlu apa, di mana, kapan, siapa, eee, apalagi, how itu, where, when, why, lah pokoknya 5W itu semua ya.
Itu semua harus ada di dalam aplikasi kita. Jadi kalau kita ada apa-apa, misalnya kita mau mendaki, apa aja sih yang harus dibawa, apa aja yang harus dipersiapkan, apa aja yang harus dilakukan, apa yang boleh dilakukan, apa yang nggak boleh dilakukan, apa aja, gali sebanyak-banyaknya soal apa. Terus, why, kenapa sih gua harus melakukan pendakian? Kenapa gua harus siap dengan peralatan? Kenapa gua harus bawa logistik? Kenapa gua harus naik sama orang yang berpengalaman? Kenapa gua harus mengerti ilmu mountaineering, paling tidak ilmu punggungan, ya? Supaya kita bisa resection, kita bisa kunci punggungan kita yang kita lalui. Kenapa sih gua naik itu harus daftar, harus izin ya, harus bayar tiket. Kenapa gua harus safety? Nah, why, gali sebanyak-banyak why. Ya intinya seperti itulah ya. Nah, terus how ya terakhir. Itu udah pernah gue bahas. Intinya itu persiapkan diri kita dengan materi-materi yang ada di mountaineering plus 5W 1H. Setelah itu udah siap, jangan lupa nih ya, kita cek and recheck kelengkapan kita, ya. Kelengkapan itu bisa perlengkapan, bisa logistik, juga dokumen-dokumen pribadi. Ya, jangan sampai ketinggalan. Kadang-kadang fokusnya kan cuma sama, wah logistik siap, peralatan bagus, KTP nggak dibawa gitu kan. Nah itu repot juga gitu. Jadi cek and recheck itu semua-muanya ya, termasuk duit kita, cukup nggak nih? Nah, jangan sampai terlupa ya. Kira-kira gitu teman-teman. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kong Jakun. Oke nih, sekali lagi ya buat teman-teman ya, kita tuh nggak bermaksud menggurui ya. Kita cuma istilahnya apa ya? Istilahnya berbagi pengalaman pribadi kita. Oke, yang berikutnya ini jangan pernah titipkan nyawa kita. Ini penting banget nih. Ini maksudnya nyawa itu seperti logistik, air gitu ya. Di carrier teman-teman yang lain misalkan gitu kan. Sebisa mungkin taruhlah di tempat kita sendiri, di carrier kita sendiri. Kemudian sebentar. Ketahui titik awal pendakian Anda. Nah, itu ini penting banget nih, titik awal. Misalkan barat, selatan, utara, atau timur gitu ya misalkan. Itu kita harus ketahui titik awal. Jadi kita sebelumnya kan kita udah menggali literasi nih, menggali literasi. Jika ada kemungkinan kita tersesat misalkan. Nah, kalau kita udah tahu ya, udah tahu titik awal kita ini, kita bisa kembali lagi ke titik awal kita. Itulah pentingnya mengetahui titik awal. Sebentar, tenggorokan gue lega banget. Si Jakun tenggorokannya gatel ya. Jadi penting banget ya bagi kita untuk mengetahui titik awal. Titik awal pendakian kita tuh ada di mana ya. Paling tidak kalau kita nggak bisa nanya, kita nggak bisa baca peta atau kita nggak punya peta ya, kan kita bisa nanya tuh sama petugas, "Pak ini titik awal pendakian dari," misalnya dari Pintu Cibodas itu misal gitu ya, "Ini, dari mana sih Pak?" "Oh dari barat laut nih sekian derajatnya," gitu kan, "lintang utaranya sekian-sekian." "Iya Pak yang kalau itu terlalu rumit Pak, letak pastinya aja Pak." "Oh ya dari barat daya nih Dek, dari barat daya cuman sekian derajat ke sini-sini." Paling enggak lu udah tahu itu barat daya kan. Jadi suatu saat kalau ada apa-apa ya lu tinggal cari tempat tertinggi, ya tinggal cari urat punggungan yang mengarah ke barat daya, ya. Jadi lu nanti kalau ada apa-apa nggak bingung lagi, "Oh ini urat punggungan yang ke barat daya." Kemungkinan besar itu jalur-jalur kita juga. Ini kalau dalam situasi yang tidak biasa, dalam situasi khusus ya. Tetapi jaranglah situasi kayak ini ya, karena sekarang tuh jalur pendakiannya udah jelas banget. Walaupun terkadang masih ada juga yang tersesat. Ya kemungkinan besar itu karena tidak memahami punggungan jalur. Main sikat-sikat aja, dia lupa punggungan jalur mana yang tadi dilewatin. Ya karena memang sejatinya itu kita harus paham betul. Punggungan sama lembah. Itu seorang anak gunung tuh, seorang pendaki gunung harus tahu betul itu. Jangan sampai nggak tahu banget itu, ya. Nah, memang kalau dalam situasi khusus ya misalnya sudah yakin kita tersesat, paling tidak kita tahu, oh gua harus ke barat-barat daya, oh gua harus ke timur laut, oh gua harus ke timur, oh gua harus ke selatan barat daya, misalnya kayak gitu kan. Nah, itu tinggal kita cari aja ya arah mata angin. Ada 16 ya, tapi yang perlu kita ketahui itu 8. Terus
Kalau sudah seperti itu nanti kita masuk lagi, jangan pernah keluar dari jalur pendakian. Perhatikan dengan seksama kondisi fisik medan pendakian atau punggungan jalur yang sedang kita lalui. Perhatikan betul tuh kiri kanannya, oh ini lembahnya ketika kita lambung kanan, oh ini lembahnya begini, kita lambung kiri, oh ini lembahnya di sini ya. Kalau misalnya lebar punggungannya, kita kita tinggal lihat aja. Pokoknya selama kita masih ada di punggungan ini, kita tidak keluar dari punggungan ini, itu berarti kita aman-aman aja. Nah, itu harus kita kenali dengan baik. Karena dengan kita mengenali kondisi jalur ya, kalau kita sudah memahaminya, kita nggak rugu-rugu lagi. Terus nanti kalau kita ketemu percabangan pun kita akan tenang-tenang aja. Tetapi seandainya kita masih ragu, masih ada tuh tekniknya tuh. Ini jika kita ragu ya, jika kita ragu ketika dihadapkan dengan cabang-cabang jalur pendakian, itu buat marka, itu penting ya buat marka. Kita ragu nih, ini benar nggak sih jalurnya? Ini benar bukan jalurnya ini? Jalur pendakian yang kita lewatin ini, kalau ragu buatlah marka. Itu penting banget dan pastikan kita tuh tetap berada di punggungan ya. Kalaupun harus turun ke lembah, kita lihat dulu nih jalurnya ini benar atau enggak gitu kan. Maksudnya lembahnya ini bisa mengarah ke punggungan atau enggak gitu kan. Kalau mengarah punggungannya itu terjal ya itu berarti bukan jalurnya. Sekali lagi kembali lagi ke posisi awal. Dan yang kemudian jangan paksakan diri. Ini penting ya, jangan paksakan diri. Misalkan cuacanya emang nggak mendukung. Cuaca nggak mendukung itu jangan ego lah, jangan egois lah. Tetap harus maksa. Wah, gue udah biasa kok. Cuaca kayak gini jangan ya, jangan. Jangan paksakan diri. Nah, terutama nih untuk pendaki-pendaki sekarang yang gue sering dengar ceritanya kalau suka ninggalin temennya. Nah, itu termasuk ego tuh. Ego tuh termasuk mental. Jadi mental kita tuh belum siap untuk dihadapkan dengan komunitas. Misalkan berada dalam grup gitu, belum siap. Jangan sekali-kali itu memaksakan ego kita sendiri. Oke, terus jagalah pola makan. Betul, makan itu sangat penting karena itu makanan itu sumber panas dari dalam tubuh kita. Itu sumber panas alami. Biasanya setelah habis makan tuh kita tuh akan berkeringat. Itulah sumber panas alaminya kita. Jadi tetap hangat dan tetap kenyang. Oke, selanjutnya Kong Arya. Oh, Kong Arya lagi pakai ini. Ini juga yang sangat penting juga nih, jaga sikap, ucapan dan juga tindakan. Karena nggak ada seseorang manusia yang hebat kecuali Tuhan yang menciptakan segalanya, yang menciptakan semuanya. Dia juga penguasa alam ya. Jadi kita jaga sikap. Sikap kita tuh maksudnya jaga sikap bukan terhadap makhluk-makhluk gaib. Kalau gue jujur aja menjaga sikap bukan tapi terhadap gunungnya sendiri. Karena gunung itu kan termasuk ciptaan Allah ya, ciptaan Tuhan. Gunung pun juga itu alam semua, mau gunung, mau tumbuhan, mau batu-batuan itu semua bertasbih. Itulah mengapa kita harus tetap menjaga sikap. Oke, selanjutnya tanamkan kebijaksanaan pikiran bahwa kita adalah manusia yang terlatih untuk sukses, terlatih untuk selamat dan tetap hidup dalam setiap pendakian. Itu betul banget. Jadi kita nggak akan mau untuk nyasar, nggak akan mau untuk nggak selamat ya, enggak, jangan. Nggak mau kesasar, nggak mau nggak salah. Itu pokoknya itulah harus yang kita harus pahami. Kita dalam pendakian gunung kita harus tetap selamat. Makanya kita di sini nggak memberikan tips survival ya. Kalau mau langsung aja kita praktek langsung mungkin gitu kan. Ya biar tahu rasanya. Karena kita juga takut untuk disalahgunakan untuk gagah-gagahan. Karena tim survival sendiri itu sebenarnya itu langkah benar-benar langkah. Iya, presentif. Jadi kita presentif banget. Jadi kita nggak kepengen lah gitu, nggak kepengen lah. Tapi itu untuk menjaga-jaga kita. Jaga-jaga jika ada kemungkinan kita tersesat ataupun harus melakukan teknik survival ini ya. Oke, lanjut ke Kang Anto. Ya itu penting ya untuk melatih diri kita ya, melatih pikiran kita, melatih hati kita untuk tetap selamat ya, untuk tetap stay, untuk tetap safe ya. Kalau pikiran itu sudah kita tanamkan di dalam hati kita itu
Kita tuh nggak mau yang namanya kelaparan, kita nggak mau tuh yang namanya kena hipotermia, kita nggak mau tuh berantem sama temen, kita nggak mau ninggalin rekan-rekan kita. Ya, karena kita cuman berpikir kita harus selamat, nggak cuman diri sendiri selamatnya, tapi seluruh rekan-rekan kita, seluruh anggota tim yang kita selamatkan, bukan cuman diri kita. Nah, karena itu ada, ya karena kita sudah terlatih ya untuk selamat, ya untuk sukses di dalam setiap pendakian kita. Sifat yang tertanam itu akan membuat kita profesional nanti, akan membuat kita peka terhadap, sesama pendaki lainnya. Terus, ya karena kita sudah terlatih seperti itu, pasti kita bisa menjaga kekompakan. Ya, kekompakan, kesetiakawanan, keselamatan, ya pokoknya kalau itu sudah ada, itu udah pasti karena kita sudah terlatih untuk kompak, terlatih untuk setia kawan, terlatih untuk naik bersama-sama, terlatih untuk selamat bersama-sama, ya terlatih untuk sampai puncak bersama-sama, terlatih untuk bisa menangani berbagai situasi secara bersama-sama karena sejatinya kita adalah tim. Nah, kita karena sudah terlatih itu kita jadi nggak lalai, nggak malas ya, nggak pernah menganggap enteng situasi dan kondisi yang sedang kita jalani. Karena 90% bisa dikatakan kecelakaan di dalam pendakian, baik tersesat sampai meninggal, ataupun kecelakaan lainnya itu 90% disebabkan oleh human error, kesalahan kita sendiri, ya. Karena kita tidak terlatih tuh, ya, tidak terlatih bergerak sebagai tim, tidak terlatih untuk selamat, untuk sukses ya, untuk bersama-sama. Karena itulah penting banget ya. Karena nggak ada pendaki hebat Bro, yang ada tuh pendaki terlatih. Kalau dia sudah terlatih ya dalam segala bidang tentunya, hal ini akan memudahkan dia untuk bekerja sama ya dengan rekan-rekannya. Ya, jiwa korsanya tuh kuat, jiwa kesetiakawanannya itu luar biasa. Karena terlatih betul untuk selamat. Nah, itu penting banget karena terlatih saling sadar ya, terus saling mengingatkan dan saling mengisi dalam kebersamaan, jadilah kita tim yang solid. Andai sudah seperti itu semua kita jalankan, kita masih celaka juga ya, SOP sudah kita jalankan, medan-medan apa punggungan gunung kita sudah tahu, terus lokasi-lokasi yang bisa kita jadikan untuk tempat nge-base camp kita juga sudah paham, lokasi mana yang harus kita gunakan, lokasi mana yang harus kita hindarkan ya. Tetapi masih ada juga yang celaka, itu berarti takdir Tuhan. Ya, itu pun harus terlatih kita ya, untuk bisa menerima. Pokoknya seorang pendaki gunung itu nggak ada yang hebat, yang ada pendaki yang terlatih ya. Mereka terlatih di segala kondisi medan ya, baik itu secara psikis maupun secara fisik. Nah, setelah itu biasanya nggak akan neko-neko ya, nggak akan konyol, nggak akan berbuat yang bisa membahayakan dirinya juga anggota timnya. Dan karena kita sudah terlatih juga kita nggak mudah putus asa, nggak gampang ngeluh ya. Kita tetap tegar ya, karena sejatinya kita tim sama-sama. Kalau ada satu mentalnya jatuh, ya bukan kita tinggal, tapi kita push, kita dorong, kita angkat lagi mentalnya agar tetap melakukan pendakian. Nah, terus selebihnya tuh nih masuk nih ke Kong Jakun, silakan nih Kong. Oke ya, selanjutnya jangan terpisah dari leader. Kalau kita ini pendaki pemula terutama ya, jangan sampai kita terpisah dari leader kita. Tetap mengikuti arahannya juga ya. Karena leader itu orang yang memahami betul medan pendakiannya. Kalau leader yang meninggalkan anggotanya itu bukan leader. Itu bukan leader, itu mah orang yang so leader. Bukan leader, karena leader itu nggak akan meninggalkan timnya. Karena leader itu tanggung jawabnya besar, tanggung jawabnya berat. Jadi ya, diusahakan jangan sampai terpisah dari leader kita ya. Oke. Terus jika kita oh ya, apabila terpisah dari rombongan dan dalam waktu yang cukup lama tidak bertemu dengan pendaki lain, jangan panik. Jangan panik. Jangan takut, tetap tenang. Segera evakuasi pergerakan kita, segera sadari apakah itu jalur pendakian tetap berada di punggungan yang biasa kita suka ceritakan ya. Atau kita melamu ke dasar lembah. Nah, ini penting. Kalau kita terpisah dari rombongan, kita harus kenali dulu.
kita harus, ketahui dulu ini kita benar-benar tersesat atau enggak ya. Seperti kita memahami kita ini masih berada di punggungan atau enggak gitu. Jadi kita harus tetap tenang. Oke, jika kita berada di area lembah usahakan untuk segera kembali ke punggungan. Itu penting, untuk teman-teman yang, mungkin yang belum belum berpengalaman dalam ini, eee, melihat punggungan ini mungkin masih belum banyak yang ini ya, masih belum banyak yang, tahu ya. Nah, untuk lebih tepatnya biar, Kang Arya yang menjelaskan nih. Ya, tadi udah dijelaskan ya, sebenarnya cuma diperjelas lagi. Karena kita ini pendaki terlatih, jadi kalau memang kita ya paling tidak nih walaupun kita pemula, kita harus melatih diri kita dan belajarlah selalu ya. Karena itu bagian dari L. Ya, dari survival tuh jadi setiap poin survival tuh ada artinya masing-masing dan setiap huruf tuh punya filosofisnya sendiri-sendiri. Dan tidak hanya dalam medan-medan pendakian tuh survival itu. Tapi berguna di dalam setiap lini kehidupan kita. Tinggal pengaplikasiannya ya. Jadi misalnya lu pendaki yang baru ya, terus waktu naik itu gunungnya sepi. Terus lu terpisah dari rombongan ya. Sebenarnya ini nggak boleh terpisah dari rombongan. Ini patut di, Sampai ya. ini patut dipertanyakan leadernya dan sweepernya. Kok bisa ada rombongan kita yang terpisah? Tetapi kan bisa aja nih terjadi kan situasi kayak gitu. Kalau benar-benar terpisah dari rombongan, ya mungkin akibat faktor tadi tertinggal oleh rombongan, baik leader dan sweeper, itu tetap tenang, nggak usah panik ya. Selama kita masih ada di punggungan jalur pendakian, itu nggak akan terjadi apa-apa. Tinggal kita latih mental kita, ya bahwa nggak ada apa-apa ini. Ya alhamdulillah gue masih di punggungan yang sama, gue masih di punggung jalur yang sama. Jalur ini pun yang dipergunakan oleh teman-teman gue. Tenang ya, tenang. Terus kalau misalnya dalam kesendirian itu kita melambung ke lembah, mendingan balik lagi deh. Nggak usah main-main di lembah. Haram hukumnya itu main di lembah. Ya. Karena lembah itu bukan buat orang lewat, tapi buat air lewat. Ya kalau air mah bisa ngapain aja kan. Nah kalau orang kagak bisa, nggak bisa kayak air gitu kan. Jadi balik ya, balik seperti gue bilang tadi balik ke lembah. Terus kalau memang sudah yakin ya, yakin betul nih, setelah kita terpisah, terus kita kemana-mana nggak bisa nemuin jalur ya, ya misalnya kita sudah terlanjur nih ya, melambung terlalu jauh, ya kita udah masuk ke lembah, tuh pindah punggungan lagi, turun lembah lagi, naik lagi ke punggungan ya. Karena mungkin, kondisi punggungannya itu punggungan lebar ya, punggungan yang datar-datar, terus lembahnya juga lembah yang tipis-tipis, ya kita harus tenang ya, itu evaluasi pergerakan kita. Pikirkan kenapa bisa kita mengalami hal seperti ini. Setelah itu, setelah udah tenang, kita pelajari keadaan dan situasinya. Kita ingat-ingat ya kenapa kita bisa sampai ke sini ya. Ingat lagi jalan kembalinya tadi. Tentunya kalau udah tenang bisa ingat kan, kembali lagi. Kira-kira udah berapa punggungan nih kita lengkapin. Ya seandainya itu punggungan yang kan biasanya kejadian tersesat itu banyak banget di punggungan lebar ya, bukan di punggungan sempit. Karena di punggungan sempit jalurnya sempit-sempit. Ya, tapi di punggungan lebar ini kadang-kadang orang nggak ngeh. Dia nurunin lembah yang pendek, naik lagi pindah punggungan, naik lagi turun ke lembah pendek. Kira-kira kalau itu udah kita kesadarin kembali lagi nih, wah kira-kira tadi gue berapa kali turun naik ya? Wah gue 4-5 kali tadi turun naik. Berarti sekitar 4 punggungan nih gue melambung ke kanan nih, gue harus balik lagi ke kiri berarti. Nah, balik lagi ke kiri tuh, temukan lagi. Dan biasanya itu ketemu kalau kita udah tenang. Yang bahaya itu udahlah melambung ke kiri atau ke kanan, tapi bergeraknya bergerak liar. Ya, kayak hewan liar gitu, bergerak kemana-mana tanpa arahan yang jelas. Nah ini biasanya mulai malapetaka terjadi. Sudah kita masuk dalam kondisi sebagai seorang survivor ya. Seandainya betul-betul sudah seperti ini kita bingung ya, yakin udah tersesat, balik lagi ke jalur yang seperti gue bilang, balik, usahakan balik ke punggungan yang sama atau kita menuju puncak, cari tempat yang paling tinggi dan persiapkan diri sebagai seorang survivor aktif. Tetapi jangan sampailah ya, kalau orang-orang yang sudah terlatih itu, dia akan melatih dirinya untuk tidak tersesat. Ya, jangan sampai tersesat. Makanya kita harus hafal punggungan. Kita harus tahu lembah. Punggungan mana sih yang biasa dijadikan jalur, yang biasa menjadi jalur pendakian. Oh, di dalam pendakian Gunung Sumbing, punggungan ini yang dipakai buat
jalur pendakian dan biasanya kalau sekarang kan udah jelas-jelas banget tuh ya, jadi enak-enak aja. Terus yang apa namanya, yang terakhir tuh, minta restu kepada orang tua. Bukan terakhir sih, kita minta restu sama orang tua, kita berdoa sama Tuhan Yang Maha Esa ya, latih diri kita dengan mentalitas kita yang baik, ya kita menyadari keberadaan kita sadari siapa kita, intinya itu kita pokoknya berdoa, minta restu dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang paling terakhir adalah kita jangan jadi sampah para pendaki ya, yaitu dengan meninggalkan jejak vandalisme, apalagi sampah yang berserakan di lokasi yang kita kunjungi. Itu jangan sampai kayak gitu ya rekan-rekan ya. Usahakan jadi pendaki yang bertanggung jawab, karena tanggung jawab itu indah. Oke, sekarang kita masuk ke sesi baca-baca komen, tanya jawab. Nih Kong Jakun coba Kong. Oke, tambahan sekali lagi, tambah satu lagi nih. Kita wajib percaya Tuhan, percaya diri sendiri, dan percaya teman. Ini penting. Percaya Tuhan itu penting. Percaya diri sendiri dan percaya teman. Tapi ya lihat temannya dulu ya, temannya ini bisa kita percaya atau enggak, yang tadi gue bilang. Kalau ya apa, leader yang meninggalkan temannya itu ya bukan teman, bukan leader itu udah parah itu. Karena dulu kita nggak pernah kayak gitu. Dari awal. Entar ya kita baca-bacakan komen dulu. Dari awal kita baca. Oke. Fauzi Solihin, terima kasih sudah hadir. Rizalu AG Channel, iya halo juga. Satria Anggayu Mukti, malam Bang Jakun, Bang Arya, selamat malam juga. Salam dari Malang ya, waalaikumsalam, Malang, terima kasih. Elvin Gutawa, alhamdulillah, terima kasih. Toko SBY, Taiwan hadir Bang, terima kasih Taiwan. Habis Gibran, assalamualaikum, waalaikumsalam. DPMR Vlog, waalaikumsalam juga. Amin, semoga sehat semuanya ya. Bojong Gede, terima kasih Hafiz Gibran. Iwan Nur Fauzi, yo, halo Bang, ya halo. Panjang halonya. Terima kasih Nganjuk, Muhammad Miftahul Munir, ya terima kasih. Waalaikumsalam juga buat Azura Savana. Adiansa, salam dari Medan, Bang, ya terima kasih Medan. Muhammad Dani Awaludin, assalamualaikum, waalaikumsalam, terima kasih sudah hadir. Habis Gibran, selalu aja Kong, semua yang Kong Arya beri bukan menggurui tapi ilmu yang Kong, ya betul, kita nggak pernah menggurui ya. Kita hanya berbagi pengalaman. Suhadak Hafid, Tertas Pasuruan, Nimak, terima kasih. Habis Gibran, Kong Jakun, sehat Kong, alhamdulillah sehat. Kong Arya juga alhamdulillah sehat ya. Si bocah tua nakal kemana kok, Rituan? Kemarin dia kesini. Yadi Putra, waalaikumsalam. Semoga semakin menghibur konten-kontennya, jangan memberi motivasi. Juga memberi motivasi ya, terima kasih. Terima kasih Yadi. Habis Gibran, satu usahakan memahami rekan sependakian, betul banget itu betul. Saling memahami ya. Army Ananta, Ami absen jempol aja, udah ngantuk berat ya, terima kasih. Agus Prasetyo, saya suka cara ceritanya Om, ngeyakinin ya betul, kita sama Kang Arya kalau gue masih belum bisa. Kalau gue masih apa adanya. Kalau Kang Arya memang dari jurusan kuliahnya ya. Habis Gibran, mana? Rio Putra, mantap kali, terima kasih. Putra Piliang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Hadir lagi, maaf telat pantaunya, nggak apa-apa. Salam kenal juga. Habis Gibran, 2 literasi tentang Medan, ya literasi, gali literasi sebanyak-banyaknya. Ernawati, Bang, gue pengen banget hiking tapi takut. Gak perlu takut sebenarnya. Yang perlu kita takutin adalah teman pendakian kita. Ini bisa dipercaya atau enggak, itulah. Kita harus mengenali benar-benar teman pendakian kita. Oke, gue lanjut ke Kong Anto. Joetan, Banyuwangi selalu nyimak, terima kasih Banyuwangi. M Syahid, selain coklat, makanan simpel yang cepat ngisi tenaga apa Bang? Madu, ya, gula merah, roti tawar,
dan makanan-makanan lain yang mengandung coklat serta gula yang banyak. Nah, itu cepat banget ya mengganti energi dan mengisi kalori kita. Putra bilang, Om, oh ya Kang, boleh tanya nggak? Ini waktu naik Merapi, itu sekarang baca apa? Itu waktu melihat makhluk astral, gue biasa baca selawat ya. Salamun ala Muhammadin fil alamin, ya Sayyidi ya Rasulullah. Salamun ala Muhammadin fil alamin, ya Sayyidi ya Rasulullah, baru Asmaul Husna. Ya Azimu, ya Azimu, ya Azimu, ya Azimu, artinya Allah yang Maha Agung. Baru gue baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum dan seterusnya. Itu bacanya dengan tenang ya. Tidak boleh bacanya. Jadi antara baca ayat suci, baca selawat juga baca Asmaul Husna, tetapi kita itu karena takut sama setan, bukan. Tetapi karena kita yakin sama Allah dan kita takut sama Allah, bukan sama takut sama makhluk Allah ya. Jadi bacanya tuh harus tenang. Kalau nggak tenang ya percuma dibaca-baca kayak gimana juga, malah nanti kayak diledekin sama setannya. Jenggot ireng, assalamualaikum, hadir dari Indramayu, telat masuk, nggak apa-apa. Terima kasih ya, waalaikumsalam. Jenggot ireng sudah, terima kasih sudah bergabung. Wartawan Israel, halo Jakun, Kun, halo Kun. Nurvia Murdani, jaket-jaketnya ganti woi, itu mulu. Untung bukan gue. Umar Wawan, Bang suaranya jadi kecil lah. Masa ya? Oh terima kasih infonya ya. Elvin Gotayuk, teman-teman jangan lupa di share juga biar tambah banyak saudara kita yang tahu akan tips yang sangat penting dari Om Arya. Terima kasih Elvin Gotawa, semoga bermanfaat ya. Ini semata-mata demi kita ya. Ardiansah, aduh apa itu? Bunga-bunga, emot ya. Lucia Purwanti, malam Bang, malam juga Mbak Lucia, sudah sehat Bang? Alhamdulillah, terima kasih doanya Mbak. Hafid Nurul Fahmi, pernah belajar 5W1H rumus seorang wartawan? Iya, memang itu buat apa aja 5W1H itu nggak hanya wartawan ya, rescuer, kepala rumah tangga, anak sekolah, anak kuliahan, pegawai, itu semua lini itu 5W1H itu mencakup semua lini kehidupan ya. Makanya survival pun mencakup semua lini kehidupan. Kenapa survival sama 5W1H harus selalu digabungkan? Karena itu akan menimbulkan mentalitas juga psikis yang baik ya dari seorang manusia yang sedang melakukan pendakian. Anunya dia 16, halo KZKG, waduh, gua kan Hokage. Putra bilang, wah lama, wah enak tenan nih saban rokoknya, happy kali tukang ikatan lah, alhamdulillah. Rio Putra itu dia harus GK Bang, minyak kayu putih. Oh dia enggak, gue beli sendiri ya. Jakun Mania Bang, emang bener ada akar mingmang yang iya. Itu ada ya. Tetapi tidak semua akar mingmang itu membuat tersesat. Kebanyakan ya, kebanyakan. Itu karena menurut mitos atau menurut pengalaman gue pribadi ya, itu memang terkadang buat mainan makhluk-makhluk itu ya, terutama Mbak Kunti dan anak-anaknya itu senang banget mainan di akar mingmang. Medi Wirahadi Kusuma, wah ini dia nih, Hidden Cafe, Hidden Cafe. Pokoknya Hidden Cafe mantap ya. Tak Audio Store, selamat pagi Om. Oh, selamat malam, belum pagi ya. Terima kasih. Gunung sekarang ramai kayak pasar. Iya betul. Justru semakin ramai malah semakin banyak tuh kecelakaannya. Nah, di sini adalah PR buat kita ya, supaya harus terus belajar dan membekali diri kita supaya kita bisa meminimalisir berbagai resiko yang terjadi saat kita melakukan pendakian. Karena rame itu nggak jaminan. Ya, banyak banget nih kasus-kasus sekarang justru lagi ramai pendakian, malah banyak banget kecelakaan. Putra bilang, Kang, jika kita naik gunung dari awal langkah dengan niat dan etika baik, akan tetapi di hati kecil kepengen melihat sesuatu untuk membuktikan, bisa jadi ya, karena hati itu memiliki kekuatan yang sangat besar. Hati itu memiliki energi. Hati itu ya perwakilan dari ruh kita, dimensi ruhiyah kita itu diwakili oleh hati.
Sementara dimensi lahiriah kita diwakili dengan perbuatan. Ya. Jadi jika hati yang sudah memainkan itu bisa saja, tetapi juga harus menyiapkan hati kita supaya kuat, jangan kaget ya, karena dimensi ruhiyah ini tidak terbatas terhadap ruang dan waktu ya. Ruh ini berputar, berotasi mulai dari alam akhirat, masuk alam kandungan, terus ke alam dunia, masuk nanti alam barzah, kembali lagi ke alam akhirat. Ya, kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jika kita sudah mainkan dimensi hati, dimensi ruhiyah kita betul-betul harus siap. Karena banyak sekali hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh mata biasa ini, oleh mata zohir kita akan terlihat. Jadi harus siap ya. Hoirudin, assalamualaikum bang dari BC. Oh Dede, Dek sehat-sehat kan Dek. Salam buat pasukan semua di sana Dek. Buat Mang Opik, Mang Wawan 1, Mang Wawan 2, ya. Terus Hendar dan yang lain-lain. Tips buat pendaki pemula bang. Lah ini tadi barusan dibacain Bayu Wian. Coba di replay ulang ya. Ini memang sedang membacakan tips untuk pendaki pemula ya. Silakan didengarkan dari awal. Aryadi Putra, malam Bang Jakun, Bang Arya, salam sehat selalu, jaga stamina selalu, ceritanya sangat misterius dan penuh dengan ilmu. Salam dari alam, dari pengalaman yang tidak. Yoi, nggak akan ada di bangku sekolahnya. Rap, lu sekali-kali kemari Rap ya, elah rumah lu cuma selangkah dari rumah gua juga sini ikut podcast ya. Biar seru, biar nggak cuma Jakun doang nih yang kelihatan. Nah, lu kan berdua sama-sama tebel Jakunnya. Muria Masan, salam bang dari Pemalang Jateng. Waalaikumsalam, terima kasih. Pemalang, Hafid Nur Fahmi bang, Ani pernah lihat cerita bang Arya waktu jadi tim SAR pencari syukur. Bang Arya konsumsi coklat. Manfaat coklat itu untuk mengembalikan stamina instan ya. Jadi coklat itu cepat sekali mengembalikan stamina kita. Carolina Putri, kenapa di komputer ada tulisan enter? Ya karena memang harus seperti itu. Kalau tulisannya sold out berarti sudah terjual. Kang Santo ya, assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Dewi Afriani, Lamer nongol lagi om, sukses terus om, biar bisa berkelang. Amin, amin ya robbal alamin. Semoga Mbak Dewi juga ya. Muska Salawasna Bulau. Kalau tulisannya Inter ntar disangkanya klub bola dong ya, bisa jadi tuh. Apalagi Jupe favorit gua. DPR Vlog bang, tips naik gunung biar nggak ngos-ngosan gimana? Atur nafas ya, seirama antara langkah kaki dengan tarikan nafas. Langkah konstan, jangan berubah-berubah. Muska Salasna, jarum super ngopinya kopi hitam gula merah. Wah, patah tahu aja lu kopi gue pakai gula merah. Bukan main dah. Karlina Putri, cakok Anda, Bang. Bang lagi dempo ya, semoga ya Allah memudahkannya. Amin. Firman Effendi ada kerjaan dikit baru gabung nih Bang. Terima kasih ya, Mas Firman Effendi sudah bergabung. Fauji Solihin DPR MPR nggak Gunung Kembar. Sawah itu lebih ngos-ngosan. Astagfirullahaladzim. Dharma Utama, selamat malam Bang Arya dan Bang Jakun. Tips naik gunung saat musim hujan gimana? Sama aja. Ya sama aja dengan musim panas. Ya kita cuman perlu persiapan aja tuh lebih pakaian cadangan. Ya kalau ponco gua nggak musim panas nggak musim hujan pasti bawa. Terus kalau bisa cemilan banyakin ya. Karena udara dingin itu jangan sampai perut kita kosong ya. Kalau kita naik dalam keadaan hujan, perut kita kosong sama aja manggil-manggil malaikat maut ya. Ya udah kira-kira kayak gitu aja nggak terlalu banyak kok. Red One Redon Channel, assalamualaikum. Waalaikumsalam. John Rembo, assalamualaikum ngantang hadir bang. Sampon saras bang, sampon saras tuh berarti sudah baik ya. Ini kayak bahasa Madura nih. Redon Channel, keluarga Halimah Jati Makmur Pondok Gede. Terima kasih keluarga Halimah. Selalu hadir nih keluarga Halimah nih. Kopi jangan dengerin ntar jadi es batu. Iya, ini juga diseruput. Yusrilita, waalaikumsalam bang. Itu konstan bang ya, langkah kita konstan, terus di saat istirahat usahakan diganti energinya ya dengan makanan yang cepat menghasilkan energi seperti gula merah, madu ataupun coklat. Antara ritme napas dan ritme langkah itu seiring, sejalan, seirama dengan langkah konstan, nggak berubah-berubah tentunya.
Nah, Bang Yusri tunggu nih malam minggu. Kita ngeliwat bareng. Bang Faisal Fahrozi. Mantap selalu Kang, terima kasih udah mantap terus. Terima kasih. Harun Farma, bagaimana Bang jika kita sudah di penghujung mau ke puncak sedikit lagi, tapi fisik kita sudah tidak sanggup, sedangkan hati dan semangat masih membara. Sebenarnya kalau kita semangat masih membara ya, mental itu penting banget. Kalau mental kita masih bagus, itu pasti nyampe insya Allah. Betul, karena mental itu akan mendorong fisik kita. Ya kalau perlu ya istirahat dulu sebentar, mengatur napas juga, mengkonsumsi makanan atau minuman yang cepat yang cepat membantu pemulihan energi kita seperti coklat atau gula merah. Dani Kemot, gimana hadapin orang kerasukan yang bisa ngaji malah ngoresi bacaan kita Bang? Sebenarnya ya semua jin itu bisa. Dia bukannya bisa sih, bukan semua ya, tapi hampir semua. Hampir semua jin itu bisa dia baca Al-Quran. Tapi dia nggak akan bisa. Misalkan kita baca ayat kursi nih, kalau dia ngikutin, suruh dia baca dari awal sampai akhir. Itu menurut keyakinan yang gue pernah pelajarin itu dia nggak akan pernah bisa. Tapi dia bisa ngikutin kita. Dan jangan tertipu dengan sifat ini kan menipu kita ya. Jadi seakan-akan kita ngerasa wah ini jin dia bisa ngaji juga. Percuma kita baca-bacaan nih. Nah itu salah. Pencet nih. Nah ya, pencet di bagian yang paling sakit ya tangan ini ya di lengan ini. Itu pencet. Cari bagian yang paling sakit nih di atas ini. Betul. Pencet yang kenceng sadar. Insya Allah sadar itu. Karina Putri belajar bahasa Mandarin lantai bahasa artinya apa? Waduh. Gak tahu gue belajar bahasa Mandarin. Bokap gue bisa tuh bokap. Ucak Mali. Bang Arya Sena, lu kan udah pengalaman banget naik gunung. Nah, apa lawan terberat lu saat naik gunung dan pernah gak lu merasa jenuh naik gunung? Musuh terberat adalah diri sendiri. Tidak ada yang lebih berat daripada melawan ego dan kesombongan diri sendiri. Itu sampai detik ini ya masih terus berkecamuk dan masih terus kita harus perjuangkan, harus kita lawan. Itu musuh terberat, musuh abadi selama kita masih hidup. Ya. Kalau merasa jenuh nggak pernah tuh, alhamdulillah ya gue selalu oke-oke aja kalau naik gunung. Ya, terus kalau masalah fisik, setahu gue nih kalau mental sudah berbicara, itu mental mampu mendorong tubuh kita bahkan untuk melakukan hal-hal yang di luar kekuatan. Ya, kalau mental kita masih membara itu luar biasa. Tubuh kita tuh akan bergerak mengikuti mental. Tapi kalau mental sudah hancur, walaupun fisik kita masih fit, hancur juga biasanya. Makanya istirahat, terus isi lagi, charge lagi tenaga kita dengan logistik yang kita bawa. Wahyu Gilang Karisman, andalan gua nih Bang Jakun, mantap, bukan main. Jubo Lembu, Malaysia hadir Bang, terima kasih Malaysia, alhamdulillah sudah hadir. Neng Tika, waalaikumsalam, Cirebon, terima kasih udah hadir. Lucia Purwanti, alhamdulillah sudah makan kita, udah makan semua. Putra Piliang, dan satu lagi Kang, apa tandanya pada diri kita jika masuk ke alamnya mereka? Karena aku masih bingung Kang, pernah ngalamin tapi nggak tahu apa artinya. Aku pernah tidur dan baca sholawat, tapi mereka bilang aku tidurnya seminggu katanya. Oh berarti masuk ke alam mereka ya. Tanda-tandanya biasanya yang pernah gue alamin itu udaranya itu anyep. Maksudnya itu kayak nggak ada angin ya, kayak nggak ada angin dan semuanya konstan. Kayak ada gimana ya gue. Ya mungkin Kang Ray lebih tepat ya sering bisa menggambarkan. Kalau kita sudah masuk alam mereka itu biasanya sudah bukan dimensi ruhiyah, bukan dimensi lahiriah kita lagi yang disikat itu, tapi sudah dimensi ruhiyah kita, sudah dimanipulasi ya. Kita tuh sudah dimanipulasi mata kita ya. Itu biasanya tanda-tandanya itu anyep, sepi ya. Terus kebanyakan tuh satu warna, seragam. Nah, suaranya sama, orang-orangnya sama, pohonnya sama, ya warnanya juga sama, ya. Terus kita tuh nggak berasa, ya. Kalau memang kita baca selawat dengan benar, betul dimensi ruhiyah kita, dengan keyakinan hakul yakin kepada Allah dan Rasulnya,
maka kita bisa langsung keluar dari dimensi itu. Itu jaminan ya, jaminan. Kalau kita hakul yakin terhadap Allah dan Rasulnya, maka tidak ada satupun makhluk Allah yang lain yang bisa mengganggu kita. Yakin, hakul yakin. Bang Arya, yang tidak boleh dilakukan pada saat mendaki gunung, oh banyak. Buang sampah sembarangan, ya, melakukan tindakan vandalisme, ya, metik bunga edelweiss, berbicara sembarangan, teriak-teriak nggak karu-karuan, ya, terus nggak makan, ya, terus bikin api unggun sembarangan, nah, terus berbuat atau melakukan hal-hal yang bisa membahayakan teman-teman kita. Ya, banyak lah pokoknya yang tidak boleh kita lakukan di gunung itu ya. Karena orang yang terlatih, pendaki yang terlatih itu akan terus menggali literasi. Dari satu person ke satu person, dari satu buku ke satu buku, ya, dari satu artikel ke satu artikel, dari satu pengalaman ke satu pengalaman, ya. Karena banyaknya literasi yang dia miliki, maka pengetahuan dia juga akan mumpuni. Karena kita harus melatih diri kita untuk menjadi pendaki yang terlatih untuk selamat, sukses, ya. Pendaki yang terlatih kompak, setia kawan, memiliki jiwa korsa yang kuat. Jadi pendaki yang hebat adalah pendaki yang terlatih. Firman Effendi, Bang masih lockdown nggak? Kita mau main? Masih lah, tapi kalau mau main aja. Tapi protokol ya, bawa apa namanya tuh, hand sanitizer, pakai masker. Nanti kalau udah di sini ya santai aja. Moska Saulasnya belum, maaf kangen Bang. Oh, dari topik awal kita punya keyakinan, apakah dengan sering membaca surah Yasin kalau kita punya hajat, ya sebenarnya baca apa aja itu nggak masalah, Mas. Ya baca apa aja itu nggak masalah. Yang penting di saat kita membaca, bukan percaya sama bacaannya, tapi percaya kepada pemilik takdir, terhadap pemilik koda dan kodar, terhadap pemilik yang menggerakkan rezeki kita. Ya, kita percaya kepada Allah, kita percaya kepada Allah, kita baca semata-mata karena Allah, full hakul yakin kepada Allah, maka biasanya hajat kita akan terkabulkan. Ada yang langsung diijabah, ada yang menunggu proses. Jadi sabar aja ya. Semakin yakin kepada Allah, ya semakin full hakul yakin kepada Allah sebagai pemilik dari setiap bacaan yang kita baca, maka semakin dekat juga doa-doa kita akan diijabah. Harudin 1 3, alhamdulillah di sini pada sehat lagi pada nonton diisi dari BC Bang Aresena Bang Jakun, semoga selesai cuma sekarang iya gede kan ditutup karena lagi PPKM ya. Sehat-sehat ya Dek di sana Dek. Ya semoga wabah ini cepat berlalu jadi ekonomi di sana bisa bergerak lagi ya. Redon Channel Bang Ane mau ke Gunung Arjuna nih Bang, minta sarannya Bang soalnya saya belum punya pengalaman sama sekali dan mau solo hiking. Waduh. Kalau belum ada pengalaman mohon maaf ya Mas ya. Ini mohon maaf ini. Kalau bisa gali literasi dulu yang banyak ya. Mau naiknya dari mana? Dari Tretes. Ya. Itu gali informasi sebanyak-banyaknya dari Tretes. Terus persiapkan mental ya. Mental kita harus kuat kalau sendirian. Ya kalau gue menyarankan jangan ya kalau belum berpengalaman. Kalau bisa usahakan ada satu orang rekan lah yang menemani. Ya, tetapi kalau masih nekat juga ya gali informasi sebanyak-banyaknya ya karena mungkin nanti sampai pondokan masih bisa ketemu orang. Karena di pondokan itu nanti banyak penambang belerang ya. Nanti gali literasi juga di sana. Terus mentalitas kita harus benar-benar kita persiapkan dengan baik. Juga skill ya. Mendaki sendirian itu besar sekali resikonya. Jadi skill kita harus lebih ya. Pengetahuan kita harus lebih. Mental kita juga harus lebih ya. Saran kalau bisa, kalau belum berpengalaman jangan dulu. Saran ya. Ini cuma sekedar saran. Tetapi dikembalikan lagi kepada Mas Redon Channel. Putra Piliang,
Mohon penjelasan Kang, hingga sekarang pun masih terjadi, akan tetapi beda lagi dan malam tentu jika kuiringi selawat hingga mata tidur, selawat malah itu betul, namanya Anda sudah bisa melihat dimensi ruhiyah, berarti mata batin Anda sudah terbuka ya, nggak apa-apa terusin baca itu. Justru dengan kita bisa melihat diri sendiri, kita akan melihat kematian, kelak pun ruh kita kelak akan melihat jasad kita yang terbujur kaku. Latihlah diri kita untuk tetap bisa terus melakukan itu ya. Karena memang tidak akan terbatas. Semakin kita khusyuk itu nggak usah dicari, ya. Tetapi perlu diusahakan. Ada caranya untuk khusyuk, ya. Kita baca selawat, kita baca doa-doa itu harus tidak menggerakkan dimensi lahiriah kita, tetapi yang kita gerakkan adalah dimensi ruhiyah kita. Betapa meruginya kita selama hidup di dunia ini, yang selalu kita ajak ibadah kan cuma raga kita. Yang kita wudukan kan cuma raga kita, cuma tubuh kita, cuma muka kita, tangan kita, telinga kita, hidung kita, mulut kita, kaki kita. Ya, tetapi ruh kita kan nggak pernah diwudukan. Ruh kita jarang diajak sholat, ruh kita diajak untuk jarang diajak untuk berzikir. Jadi jika Mas sudah sampai ke titik ini berarti Mas sudah mulai mengajak ruh Mas untuk berzikir. Karena nanti yang kembali kepada Allah itu ruh kita. Janganlah ruh kita tidak diajak berdoa, tidak diajak sholat, tidak diajak puasa, tidak diajak berzikir. Wake up. Sebab yang berputar yang akan kembali kepada Allah ruh kita. Jadi ajaklah ruh kita untuk berzikir dan berdoa. Tidak hanya dimensi lahiriah kita aja. Redman, karena itu dari saya mau nanjak Bang, ingin mengalam dan kuasa Allah Bang. Makasih. Ya, semoga Allah selalu melindungi ya Mas ya. Intinya gali literasi sebanyak-banyaknya. Dan yakin kepada Allah sih yakin-yakinnya. Takdir Allah yang buat, bukan kita. Keselamatan, ya, celaka, selamat, hidup dan mati itu Allah yang ngatur. Ya. Jadi kalau memang yakin full aku yakin, pasrah kepada Allah di dalam usaha silahkan saja. Karina Putri, licin, tambahin tong, licin tong. Arif Kurniawan, assalamualaikum Bang Arya dan Bang Jagung, Kabupaten Banyumas hadir. Bang Arya sudah sehat jika kesehatannya. Ya, alhamdulillah ya. Terima kasih Banyumas, Arif Kurniawan. Halo seluruh penduduk Kota Banyumas, Republik Ngapak pokoknya. Semoga sehat-sehat aja di sana semua ya. Terima kasih atas doanya, Mas Arif Kurniawan. Yusrilita. Ya, Bang Yusril ditunggu ya. Wahyu Gilang, awas jangan ditelan Bang mikrofonnya. Jabri Bijaksana Bang, tips dong buat muncak. Yang pertama kali muncak. Di sini ada, silakan kembali ke atas ya. Tadi sudah dijelaskan Mas Jeffrey. Tinggal kembali ke atas ya. Sudah dijelaskan untuk rekan-rekan yang mungkin baru pertama kali. Mohon maaf, itu tadi sudah kita bahas sebelum kita masuk ke dalam sesi tanya jawab ini. Hoji Solihin, pesan ditarik. Ucok Marli Bang, kalau naik gunung pendakiannya terganggu alam mistis, itu karena kesalahan dari sang pendaki atau memang sang menunggu merah? Sebenarnya ini ada dua sisi ya, ibarat dua mata pedang. Tergantung situasi dan kondisi kita di lapangan. Bisa jadi karena kesalahan kita, bisa jadi emang makhluknya bukan masalah nggak ridho ya, atau tidak menerima ya. Itu biasanya kalau makhluk-makhluk seperti itu emang nyari-nyari alasan aja untuk bisa mengganggu kita. Nah, itu sudah kodrat mereka untuk mengganggu kita. Jadi sebenarnya daripada kita nyala-nyalain setan, daripada kita nyala-nyalain jin, mendingan kita persiapkan mental kita, kita latih ya mental kita, lisan dan hati kita untuk berzikir, ya, untuk mengagungkan Allah dengan membaca asma Allah, ya, untuk melatih diri kita yakin kepada Allah. Full aku yakin kepada Tuhan yang Maha Esa, bahwa Tuhan itu tidak ada tandingannya, ya, tidak ada lawannya, ya. Makhluk Tuhan sehebat apapun itu bukan tandingan Tuhan. Jika kita sudah yakin dengan kehadiran Tuhan, ya, kalau kita seorang muslim mengatakan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada lagi yang bisa mengganggu kita selain daripada kesombongan kita sendiri. Dim Patis, Bang, tips kencing di gunung agar kagak didatangi sama aki-aki baju putih. Ya jangan mabok ya. Jangan mabok, jangan kehilangan kesadaran ya.
salam dulu terhadap bumi. Bukan masalah setannya, kita sembarangan. Berapa puluh ribu kali kita mengencingi bumi, kita menginjak-injak bumi. Tapi tidak sedikit pun kita pernah berselawat untuk bumi. Tidak sedikit pun kita pernah bertasbih untuk bumi. Betapa zalimnya kita. Bumi yang sudah memberikan kita kehidupan, tempat untuk berpijak, tempat untuk beraktivitas. Ya, bumi itu makhluk Allah. Ya, tetapi kita tidak pernah bersedekah untuk bumi, tidak pernah berselawat untuk bumi, tidak pernah bertasbih untuk bumi, ya, tidak pernah berdoa untuk bumi. Padahal bumi sangat berjasa untuk kita. Ya. Jadi tipsnya hargai bumi. Itu nggak ada apa-apa. Red pengennya sih pengen nanjak bareng abang. Semoga Allah memudahkannya Mas Red One Channel. Amin, amin ya robbal alamin. Ompai, assalamualaikum Kang. Telat mantau, nggak apa-apa Ompai. Terima kasih sudah datang. Dan mau tahu Bang Arya bisa jelaskan pantangannya ada gunung. Contohnya orang yang berhalangan. Sebenarnya nggak ada pantangan ya. Apa pantangannya? Jangan pakai baju merah, jangan pakai baju hijau. Lagi hai jangan naik gunung. Itu sebenarnya nggak ada. Nah, itu nggak ada. Sebenarnya tantangan terbesar seorang pendaki adalah sombong. Melupakan kekuasaan Allah. Melupakan hak-hak Allah yang diberikan terhadap gunung yang kita pijak, terhadap bumi yang kita pijak, terhadap makhluk-makhluk Allah lainnya. Ya. Iblis, setan, jin segala macam itu bertugas untuk memuliakan Allah dengan caranya. Karena tanpa adanya mereka, tanpa ada orang yang berusaha menyesatkan kita, menyesatkan pikiran kita, mengganggu keimanan kita, ya, maka tidak ada makhluk-makhluk Allah, ya, maka tidak ada makhluk-makhluk Allah yang selalu bertasbih kepada Allah, yang selalu berzikir, selalu memuji Allah. Karena segala sesuatu diciptakan Allah itu berdampingan dan berpasang-pasangan. Ada yang baik, ada yang jahat. Tanpa adanya kebaikan, maka tidak ada kejahatan. Kalau nggak ada keburukan itu nggak ada kebaikan, ya. Tidak ada kemuliaan tanpa adanya kejahatan. Jadi diciptakan jin, iblis dan segala macam itu untuk memuliakan Allah tetapi dengan caranya, ya, untuk menjaga keimanan kita, keteguhan hati kita, keyakinan kita terhadap Tuhan yang Maha Esa. Maka diciptakanlah mereka. Jadi nggak ada itu halangan atau pantangan. Pantangan itu hanya kita yang menciptakan, ya. Hanya kita yang memikirkan. Tapi selama kita yakin kepada Allah dan Rasul-Nya, kita bertasbih untuk bumi, kita bertasbih untuk makhluk-makhluk Allah yang lainnya, kita berselawat untuk Rasulullah. Pantangan terbesar kita itu hanya sombong, melupakan Allah dan melupakan kekasih Allah. Itu pantangan terbesar kita. Hafid tadi cara melatih mental lagi bang, bang sudah tadi ya sudah omongin ya di awal-awal kita podcast ya. Silakan kembali lagi ke depan, dengerin dulu. Cara melatih mental itu kita harus memulai dari dasar ya. Kalau misalnya kita takut akan ketinggian ya kita harus ke tempat tinggi. Kalau misalnya kita takut mendaki ya kita harus melakukan pendakian ya. Kalau kita takut setan ya kita harus lebih takut lagi kepada Allah dan Rasulnya ya. Jadi kalau misalnya untuk melatih mentalitas itu kan banyak ya, nggak hanya sekedar mendaki kan. Nah, mentalitas itu bisa diasah ya. Latihlah diri kita sesuai dengan keperluan kita ya. Tetapi ya kalau misalnya melakukan pendakian apa alasannya gitu kan, melatih mental lu dari diri kita sendiri. Kita harus yakin, hakul yakin terhadap Allah dan Rasulnya. Dengan begitu, dengan adanya keyakinan terhadap Allah dan Rasulnya, maka kita bisa meyakini hal-hal yang lain. Bahwa segala sesuatu diatur Allah. Dianugerahkan kepada Allah, kepada kita sesuai dengan bagiannya masing-masing. Putra bilang, oke Kang, terima kasih atas keterangannya. Jangan panggil Mas Kang karena ku ikut mau. Oh ya, saya lupa ya, udah ya. Angku Mudo, terima kasih Angku Mudo sudah mengingatkan. Saya lupa nih kalau Angku Mudo nih dari Minang ya. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya Angku Mudo. Jangan bosan bertanya ya. Abdul Aziz, Bang kira-kira
Ke Gunung Pangrango via Cibodas Pelayanan itu di mana Bang? Baru pendaki. Kalau ke Pangrango dari Cibodas paling enak tuh ngecampnya di Kandang Badak. Ya, usahakan sampai di Kandang Badak, istirahat 1 malam, baru besoknya summit attack menuju ke puncaknya. Ahmad Faruqi, Hutan Kayu Utara Mataram. Terima kasih sudah hadir. Muhammad Rikal, Bang, kalau kita saat mendaki lalu tersesat, kita harus bagaimana? Tadi sudah saya jelaskan ya di awal-awal video. Silahkan kembali ke awal video. Nah, di situ sudah dijelaskan. Nah, jadi kalau kita tersesat, kita harus pahami. Ya, kita harus tenang, terus kita pelajari kondisi kita pahami, nah, terus kita rencanakan, ya kita pelajari kenapa kita bisa sampai ke tempat ini, terus kita rencanakan untuk kembali lagi ke lokasi semula. Kita ingat-ingat tuh, kenapa kita bisa ada sampai di tempat ini, lokasi mana aja yang sudah kita lalui. Dan jangan bergerak turun ke bawah, kembali lagi ke atas. Itu sudah saya jelaskan tadi ya, silahkan ke depan lagi untuk Mas Muhammad Rikai. Hono Coroko bro, kapan Puncak Jawa? Aneh mau ikut gabung. Nah, nanti ya tunggu PPKM selesai. Konco Mesra, salam Kang dari Tulungagung Jawa Timur. Sukses selalu channelnya, semoga saya selalu jos gandos. Waalaikumsalam Mas Konco Mesra. Amin amin ya robbal alamin. Adenin Raditya tidur Kang. Ya sebentar lagi. Terima kasih sarannya ya. Karlina Putri, Bang Jakun mana Bang Jakun? Nah, coba WA ya. Konco Mesra, pesan ditarik Istiani Sario, Bang Arya. Kalau Karos itu siapa Bang Arya? Itu cuma temennya. Nah, itu sahabat. Red One Channel, Bang dari tadi rokok mulu Bang, nggak seret Bang, kasihan kopinya nganggur ya. Terima kasih ya. Nah, dim Patis, kapan-kapan main Semarang Bang, kita ngopi di sini. Amin. Semoga semuanya segera membaik, jadi kita bisa ngelancong ke Semarang. Redon Channel, makasih Bang atas semua sarannya Bang. Fans parah sih saya sama Kang Arya Sena dan Bang Yus semua. Amin, amin ya robbal alamin. Dian Irwan, malam Bang, saya pengen nanya naik gunung Bang, naik gunung itu indah nggak Bang? Soalnya saya pernah pengen naik gunung sama rekan-rekan agak Mas Cigombong. Oh ya, naik gunung tuh capek ya, capek naik gunung tuh capek, penuh resiko. Banyak banget resiko yang menanti kita di dalam perjalanan. Tetapi jika kita selamat sampai di puncak, ya itu kita akan mendapatkan keindahan. Dan ketika kita selamat turun sampai ke rumah, maka kita mendapatkan bonus kehidupan, yaitu pelajaran dari sebuah pendakian gunung. Karena puncak gunung itu hanyalah bonus. Puncak sesungguhnya adalah kita kembali dengan selamat dan bisa beraktivitas dengan membawa bekal dan pelajaran yang kita dapatkan selama kita melakukan pendakian. Jakun Mania, Bang boleh nggak kita ngecamp di Samarantu? Sarannya Bang. Boleh-boleh aja, nggak ada masalah ngecamp di Samarantu. Soalnya Samarantu yang sekarang bukan Samarantu yang dulu sih. Andai pun masih Samarantu yang dulu juga nggak masalah, selama kita yakin kepada Allah dan Rasulnya melebihi terhadap apapun juga. Ya, silakan ngecamp di mana aja, karena semua tempat itu miliknya Allah. Abdul Aziz, oke Bang, terima kasih sarannya. Sama-sama Mas Abdul. Dan mau tahu Bang Arya berapa lama idealnya waktu berhenti untuk pendakian? Kalau di dalam perjalanan itu usahakan nggak usah lama-lama ya, 5 menit aja. Ya, jangan sampai nanti jantung kita tuh yang sudah enak rotasinya, napas kita yang juga enak, udah konstan, dan otot-otot kita yang sudah lemes itu kaku lagi akibat udara dingin. Nanti mulai dari awal lagi agak susah. Jadi 5 menit aja lah. Jangan terlalu lama juga. Diamantio Mendes hadir Bang. Terima kasih Diamantio. Dia ngirawan bagus nggak Bang? Lo Linmas naik gunung supaya Linmas. Oh bagus banget. Ya karena untuk melatih mental itu tidak, gunung itu sebagai salah satu sarana ya untuk melatih mental. Melatih fisik, terutama melatih persahabatan kita, jiwa korsa kita. Linmas kan itu sebuah organisasi ya. Nah itu untuk menumbuhkan jiwa korsa, jiwa kebersamaan, jiwa persatuan, jiwa memiliki. Ya itu penting banget. Usahakan kalau bisa naik. Karena Linmas itu butuh korsa, butuh kesetiakawanan. Ya, butuh ikatan yang erat satu sama lainnya. Jadi bagus banget kalau saran saya, ya pendapat saya. Mungkin kalau orang lain berbeda,
saya juga tidak bisa menyalahkan. Dim Patis, oh ya lupa Bang nanya satu lagi, tips tayamum garam sama tanah, baca doa tayamum ya. Habis itu baca selawat. Dia mana sebanyak juga yang lagi nonton bola Bang. Ya nggak apa-apa, ya emang pas banget sih sama siaran bola. Gue juga mau nonton tadi. Bang, nggak Bang Lolin mah. Tumben Bang sendiri ya, karena Jakun lagi bikin kopi ya. Konco Rosa kawal tuntas Kang channel sama horor ya, tak tunggu mana sampai gak wani balik rumah. Gak apa-apa Mas, terima kasih ya sudah dikawal. Ngopi Bang, yoi Jakun mana terima kasih sarannya Bang, saya lagi Bang Italia. Kalau gue pasti pegang Itali karena pendukung Juventus pasti pendukung Itali. DBRM Vlog, Bang Jakun nonton bola enggak. Gimana sekarang nonton bola Bang, Spanyol vs Swiss enggak, gue cuma nonton Itali. Kalau Itali kemungkinan besar gue nonton. Oke ya rekan-rekan, nah, tadi kita sudah jelaskan tentang tips-tips aman pendakian. Bagi teman-teman yang terlambat masuk, silahkan kembali lagi ke video awal. Silahkan dengarkan penjelasan ringan kita tanpa bermaksud untuk menggurui. Silahkan didengarkan, diresapi, semoga bermanfaat buat rekan-rekan semuanya. Sungguh tidak sedikit pun dari kami berdua bermaksud untuk menggurui rekan-rekan semua. Kami berdua hanya bermaksud untuk membagikan pengalaman agar semakin banyak ya orang-orang yang paham dan mengerti bahwa melakukan pendakian itu tidak hanya enak tetapi penuh dengan resiko. Dan untuk menghadapi resiko itu kita perlu persiapan matang, perlu persiapan yang mantap ya. Perlu SOP yang kita pegang. Jadi jangan asal-asalan karena kegiatan ini penuh dengan resiko. Bima, kemauan fisik kan beda-beda Bang. Gimana ngimbanginya? Kalau ada yang nggak sanggup lagi gimana? Ya itu seperti dibilang tadi, istirahat, ya, charge lagi mentalnya, ya. Karena sesungguhnya bukan fisik yang paling mendukung dalam setiap penegakan, tapi mentalitas kita. Karena fisik kalau letoy kita bisa istirahat, terus kita gantikan energi kita kecuali sakit ya. Kecuali sakit. Kalau sakit dan memang harus turun, lebih baik turun ya. Nggak usah dipaksa atau ngebes dulu sampai rekannya itu nggak sakit. Karena itu gunung nggak kemana-mana. Nah, teknisnya aja diatur ya. Yang jelas jangan sampai ninggal rekan sendirian cuman gara-gara ego puncak. Tripi, uhui juga Ada Saputra sehat selalu Bang. Dia Ngirawan, oke terima kasih Bang sarannya. Mudah-mudahan sama anak dan Mas bisa naik gunung. Mantap, mudah-mudahan bisa naik bareng Bang suatu saat nanti. Ke salah satu aja biar dekat, mudah-mudahan ya Kang Diang Irawan, semoga Allah mempertemukan kita dalam waktu dekat ini. Amin amin ya robbal alamin. Alin Kang Arya sudah kawin berapa kali Bang? Jakun sudah. Gua baru 1 kali ya, alhamdulillah. 1 kali 4. Ngopi bro, alhamdulillah ini lagi ngopi nih. Idolaku wis teko Bang Jakun demit dibacokin. Bukan main dah. Dharma utama Bang sebenarnya soal baik atau enggak itu hal yang lumrah di mana tempat, kalau enggak hati-hati ya bakal jadi baik buat kita, tapi kalau hati-hati mestinya bakal baik-baik. Ya betul, memang seperti itu hukumnya ya. Kembali lagi kepada diri kita. Kita ini waspada atau enggak? Eling lan waspodo. Jakun mana ya, kita sama-sama Juventus ini Bang. Gue fans dari era Zidane, Del Piero. Wah sama kalau begitu. Yo dari Roberto Baggio ya, Roberto Baggio tuh. Waduh si kuncir kuda ini. Dan bener. DVRM Vlog besok acara stream di mana Bang? Kurang tahu ya, ini sedang direncanakan, mudah-mudahan besok nggak hujan. Zak MRX Bang malu nanya kenapa kalau misalkan nemu kejadian mistis gunung nggak boleh langsung cerita di gunung tersebut. Alasannya kenapa? Alasannya jika kita kan kita memahami rekan-rekan kita ya, ada yang mentalitasnya bagus ya, ada yang nggak takut sama hal-hal mistik, ada yang takut. Alasannya demi menjaga keharmonisan aja, demi menjaga mentalitas aja. Khawatir yang takut mentalnya nanti terbebani. Ya, sebenarnya itu aja sih. Adin kopi hitam apa kopi susu Bang? Kopas apa kopi pakai susu.
Abdul Aziz, Bang kira-kira hari ini live sampai jam berapa? Abis ini selesai. Ya udah capek banget gua. Adi sampai sini hujan Bang, situ enggak. Alhamdulillah di sini enggak hujan. Nih udah terlalu lama ya gua serahin sama Jakun. Ya mungkin ini udah akhir-akhir atau ujung-ujung topik kita. Topik kita pada malam ini adalah ngobrol ringan tentang tips aman pendakian. Bagi teman-teman yang ketinggalan, silakan simak di awal-awal video ini ya. Semoga bermanfaat buat rekan-rekan, terutama bagi rekan-rekan yang belum memahami, belum mengerti dan belum mengetahui tentang SOP standar aman bagi kita orang-orang yang gemar melakukan pendakian. Oke, buat Rian Purnama, Bang juara Euro kira-kira tim mana Bang? Waduh, Italia udah gugur kayaknya kemarin ya. Jerman juga digugur, tim kita kayaknya gugur nih. Tapi gue masih megang Inggris. Tayang kapan di Trans? Itu belum ya. Dharma Utama, Bang Arya, bagaimana pendaki yang hilang tanpa hingga tidak ditemukan? Itu lebih kepada teknis saat kejadian ya. Karena memang banyak sekali tempat-tempat di gunung yang betul-betul nggak bisa kita datengin, nggak bisa kita sambangin. Misteri bahkan lokasi ke lokasi tersebut. Permasalahan mereka tidak bisa ditemukan atau tidak, ya itu sudah kembali kepada takdir mereka ya. Ada yang dilakukan, ada yang dicari sampai 30 karpak dengan peralatan canggih. Dengan tenaga SAR yang sudah sangat terlatih, tetap juga nggak ditemukan. Kalau sudah seperti itu ya itu sudah menjadi rahasia ilahi. Karena memang gunung itu banyak sekali tempat-tempat yang tidak bisa dijamah atau tidak bisa dilihat oleh mata kita, mata manusia biasa. Kapan tayang tuh? Kata Mas Abri di Trans 7. Kita juga belum tahu nih. Tadi dapat informasi dari kru selebritas Trans 7 katanya minggu depan. Ya mudah-mudahan lancar ya teman-teman ya. Rahasia kondaki walaupun usia udah nggak muda lagi gimana Kong? Rahasianya tuh mental ya, jaga mental kita. Karena mental itu akan mendorong tubuh, akan mendorong fisik bekerja di atas kemampuan rata-rata. Kedua, olahraga. Ya, jogging. Karena itu sangat berpengaruh sekali. Jadi kalau cuma olahraga tapi mental kita meleek, ya meleek juga hasilnya. Ya, tetap intinya tuh di mentalitas kita terus dilengkapi lagi dengan olahraga. Pocong yang kemarin ikut pulang ke rumah Bang, ikut ya tadi barusan diusir. Nah, gaya banget gua, Masya Allah, astagfirullahaladzim. Oke rekan-rekan, terima kasih sudah bergabung di dalam segmentasi tentang tips aman pendakian ya. Gua istirahat dulu, gua Arya Sena undur diri. Gua Bang Jakun pamit. Semoga wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bagi rekan-rekan yang sudah bergabung dan bersedia menanya. Kalau masih ada yang mau ditanyakan, coba dicek diputar awal ya videonya ya, karena memang di sanalah di awal-awal video materi itu kita taruh ya. Selamat mendengarkan dan semoga bermanfaat.